'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what
pujian kita kepada Bapa kita yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami kembali lagi beribadah ya Tuhan, walaupun masih dalam keadaan online ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, taruhlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hei, hasil ujianku lebih bagus daripada kamu. Kamu mah nggak tahu apa-apa. Aku nih, aku yang tahu semuanya. Hei, di rumahku banyak makanan. Di rumahmu ada makanan nggak? Lihat, aku punya mainan bagus dan mahal. Kamu nggak punya kan? Karena kamu nggak punya uang. Idi, baju kamu jelek banget sih. Nih, baju aku nih. Bagus, mahal, branded lagi. Adik-adik, pernah nggak adik-adik bersikap seperti itu kepada teman-temannya? Apa yang adik-adik miliki, apa yang adik-adik punya, itu lebih bagus daripada orang lain. Nah, tahu nggak kalau sikap seperti itu namanya apa adik-adik? Ya, sikap seperti itu namanya sombong. Apa adik-adik? Sombong. Nah, sombong itu apa sih Kak? Ya, sombong itu adalah memikirkan diri sendiri terlalu tinggi lebih dari yang lain. Nah, sombong itu nggak boleh ya adik-adik. Kita bersikap sombong itu nggak boleh. Itu tidak baik. Sombong itu memikirkan diri sendiri terlalu tinggi daripada orang lain. Nah, sikap sombong itu seperti apa sih Kak? Ya seperti tadi.
melihat orang lain itu lebih rendah daripada punya kita. Lalu, nih, saya nih, perhatikan saya nih. Lalu, saya ini lebih tahu daripada orang lain. Terus, saya ini lebih benar daripada kalian. Nah, itu yang dibilang bersikap sombong. Di dalam Alkitab adik-adik, di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 37 dengan perikopnya percakapan pada waktu perjamuan malam. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu sedang makan malam bersama dengan murid-muridnya. Nah, lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka memperdebatkan siapa di antara murid-muridnya itu yang paling besar. Wah, ternyata di Alkitab juga murid-murid Tuhan Yesus sempat sombong ya adik-adik. Mereka itu lebih mengutamakan kesombongan daripada mereka berpikir bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahu nggak adik-adik, kesombongan itu mengakibatkan perdebatan loh. Makanya pas waktu makan malam bersama Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu saling berdebat. Siapa yang paling besar di antara mereka? Nah, contoh, kita pakai contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu di bumi ini, dia berhak nggak sombong? Ya, dia berhak sombong. Karena apa? Karena dia yang menciptakan dunia ini. Lalu dia juga melakukan mujizat-mujizat. Boleh nggak kalau Tuhan Yesus tuh sombong? Boleh banget. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak sombong. Karena apa Tuhan Yesus tidak sombong? Karena Tuhan Yesus itu lebih mementingkan orang lain dan mau melayani orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam Lukas 22 ayat 27, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi hamba. Kak, hamba itu apa sih? Hamba itu adalah orang yang melakukan apa saja yang disuruh atau yang diperintahkan oleh orang lain. Kita kembali lagi ya ke Tuhan Yesus contohnya. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi contoh bahwa ia tidak sombong dengan apa adik-adik? Di Alkitab ada tuh, ya kan? Salah satunya apa? Dia mau mengambil baskom, mengisi air, dan dia mencuci dan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Padahal Tuhan Yesus, Tuhan yang punya bumi loh, Tuhan yang bisa melakukan mujizat loh. Tapi Tuhan Yesus rendah hati. Dia mau datang ke murid-muridnya, membasuh kaki setiap murid-muridnya. Nah, pada saat itu tugas membasuh, mencuci kaki itu adalah tugas seorang hamba. Tadi kan kita bilang kan hamba itu apa? Hamba itu orang yang melakukan apa saja yang disuruh dan diperintahkan orang lain. Tapi Tuhan Yesus gak ada yang nyuruh loh. Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya, dia mau membasuh dan mencuci kaki murid-muridnya. Nah, di sini kita belajar bahwa melayani itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dan melayani itu harus dengan rendah hati adik-adik. Kak, apa sih itu rendah hati? Rendah hati bukannya rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder dan itu nggak boleh juga ya adik-adik. Nah, rendah hati itu adalah memikirkan orang lain lebih utama dari diri sendiri. Kita ulangin ya adik-adik. Rendah hati adalah memikirkan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Di dalam Yakobus 4
ayat 6b itu dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita ulang ya. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah ingin adik-adik itu memiliki sikap rendah hati. Tuhan Yesus tuh sendiri yang membuktikan dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menggantikan kita yang seharusnya mati di kayu salib. Bagaimana adik-adik itu mengatasi rasa sombong? Ya, kita semua pasti pernah melakukan atau bersikap sombong. Tapi bagaimana adik-adik untuk bisa mengatasi rasa sombong? Bisa loh adik-adik. Pertama, minta pertolongan Tuhan untuk menolong supaya kita menang atas sikap sombong. Dan layani orang lain dengan kerendahan hati kita. Masih ingat ya tadi yang di awal-awal Kakak Yuni bilang sikap sombong itu seperti apa sih? Ya, lihat nih saya nih lebih tahu. Lihat nih apa yang saya kerjakan. Semuanya lebih ke saya. Ya, jadi kita bisa mengatasi sikap sombong itu dengan kita meminta Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa menang dalam sikap sombong itu. Lalu yang kedua, jangan memuji diri sendiri. Wah, ya kan? Kita sering tuh memuji diri sendiri. Nah, Tuhan Yesus bilang itu nggak boleh. Kita lakukan semua pekerjaan kita yang terbaik. Sekalipun tidak ada orang lain yang melihat pekerjaan kita. Ya, di dalam Amsal 27 ayat 2 mengatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal bukan bibirmu sendiri. Nah, sini mengajarkan bahwa jangan kita memuji diri kita sendiri gitu. Tapi kita lakukan pekerjaan kita, tugas-tugas kita itu dengan senang hati tanpa dilihat, walaupun orang lain tidak melihat ya. Tapi kita semua melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita itu hanya untuk Tuhan. Nah, di Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, artinya bahwa jangan izinkan adik-adik memuji diri sendiri. Tetapi biarlah semua yang dikerjakan, yang dilakukan adik-adik itu buat Tuhan. Karena kita harus melakukannya karena Tuhan itu mengasihi kita. Kita pun mengasihi Tuhan. Bukan karena adik-adik mau dipuji ataupun mau pamer bahwa saya bisa. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi kesombongan? Yaitu kita harus belajar banyak tentang Tuhan Yesus ya adik-adik. Wah, pribadinya Tuhan Yesus itu luar biasa. Semakin kita belajar, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, adik-adik pasti akan lebih rendah hati. Bagaimana kita bisa belajar dari Tuhan Yesus? Dengan membaca Alkitab setiap hari. Ya, nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Banyak kok di Alkitab itu contoh-contoh Tuhan Yesus itu sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat dengan penuh kasih. Sekarang adik-adik harus rajin-rajin baca Alkitab ya. Di dalam Mika 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Allah daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
dalam Mika ini dari ayat tadi adik-adik bisa lihat bahwa Allah itu kita setia. Allah kita itu Allah penuh kasih. Dan Allah kita itu yang rendah hati juga. Dan semuanya itu mau Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, sekarang adik-adik waktunya untuk berhenti bersikap sombong ya. Stop ya. Jangan sombong itu menguasai diri adik-adik. Nah, jika misalnya adik-adik minggu lalu ada bersikap sombong, ya kan? Yuk datang sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Lalu mohon kepada Tuhan untuk memimpin, untuk membimbing adik-adik untuk tidak memiliki sikap sombong dan memiliki sikap rendah hati sama seperti Kristus. Ya adik-adik ya, kita ke depannya sebisa mungkin kita jangan bersikap sombong ya adik-adik ya, tapi kita harus bersikap rendah hati. Oke, firman Tuhan hari ini cukup sampai sekian. Kita coba ya adik-adik, ke depannya kita belajar untuk tidak sombong, tapi kita belajar untuk rendah hati, untuk lebih mementingkan orang lain ya adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, tutup firman Tuhan ini dengan doa ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kemarin-kamarin kami lebih bersikap sombong ya Tuhan, lebih mengedepankan diri kami sendiri ya Tuhan, tidak mementingkan orang lain ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan hari-hari ke depan Engkau pimpin kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang rendah hati ya Tuhan, yang mau membantu sesama ya Tuhan, yang mau melayani sesama dengan penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah, shalom.